Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ayam yang empuk, manis, gurih, dan pastinya enak banget, yaitu bacem ayam. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 600 gram ayam broiler. Untuk ayamnya ini bisa gunakan bagian paha atau sayap, bagian dada juga boleh ya, sesuaikan saja sama selera teman-teman. Untuk ayamnya ini sudah saya potong-potong dan juga sudah saya cuci bersih. Oke, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 1,5 butir kemiri. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai langsung saja kita tuangkan di chopper. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek, sesuaikan saja yang ada. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar butiran, boleh menggunakan ketumbar bubuk. Oke, seperti ini ya teman-teman hasil bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lanjut ke bahan bumbu pelengkapnya, ada 2 lembar daun salam, 2 iris lengkuas, 1 batang serai. Untuk serai dan lengkuasnya kita geprek seperti ini ya. Selanjutnya ada air asam jawa. Ini tadi saya rendam menggunakan air panas. 1 butir gula merah, beratnya kurang lebih 35 gram. Oke teman-teman, setelah semua bahan-bahannya sudah siap, sekarang kita siapkan wajan atau panci. Kemudian masukkan ayam yang sudah dipotong-potong tadi. Untuk bagian pahanya ini saya seperti ini ya, supaya bumbunya bisa meresap ke dalam. Masukkan semua bumbunya, ada daun salam, lengkuas, serai, gula merah, air asam jawa. Gunakan 2 sendok makan, 1 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Setengah sendok teh garam, sepucuk sendok teh lada bubuk. Masukkan bumbu halus. Tambahkan 600 ml air kelapa. Kalau tidak ada air kelapa bisa menggunakan air biasa ya. Tambahkan kecap manis secukupnya. Setelah semua bumbunya sudah masuk semua, selanjutnya kita nyalakan api kompor dan aduk-aduk hingga tercampur merata. Kalau dirasa kecap manisnya masih kurang, bisa ditambahkan ya. Oke teman-teman, ini sudah mulai mendidih. Masak dengan api kecil hingga bumbu meresap dan kuahnya menyusut. Untuk memasak ini butuh waktu agak lama ya, supaya ayamnya benar-benar empuk dan bumbunya meresap. Jadi kita kecilnya saja api kompornya. Setelah kuahnya mulai menyusut seperti ini, jangan lupa dibalik ya, supaya matangnya merata dan bumbunya bisa meresap sempurna. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah menyusut dan ayamnya juga sudah empuk. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit kaldu bubuk dan juga garam. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Oke teman-teman, kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Kalau suka bacem ayam bisa langsung disajikan, tapi kalau teman-teman mau lebih enak bisa kita goreng sebentar sampai kecoklatan. Oke teman-teman, untuk bacem ayamnya ini akan saya goreng sebentar. Di sini sudah saya panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan ayam. Gorengnya sebentar saja ya, supaya bagian luarnya lebih garing tapi tetap lembut di dalam. Gunakan api kecil saja ya, supaya tidak cepat gosong. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata.
Oke teman-teman, untuk menggoreng ayamnya ini sudah cukup ya, warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng hingga ayamnya habis. Kalau mau di frozen tidak perlu digoreng semuanya ya. Langsung saja kita taruh di wadah, kemudian masukkan ke freezer. Nah, bacem ayam kita sudah jadi. Rasanya manis, gurih, dan super empuk. Cocok banget dimakan dengan nasi hangat dan sambal. Oke teman-teman, itulah tadi resep bacem ayam ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak olahan kangkung. Super simple, rasanya sangat lezat, yaitu cah kangkung ala restoran. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ikat kangkung. Ini ikatannya lumayan besar ya teman-teman. Kalau ikatannya kecil boleh menggunakan 2 atau 3 ikat kangkung. Usahakan pilih kangkung yang masih segar. Kemudian saya petik daunnya seperti ini, yang bagian mudanya saja. Harga 1 ikat kangkungnya ini cuma 2.000 ya teman-teman. Kalau mau lebih cepat memotong kangkungnya, boleh seperti ini. Buang bagian batang yang tuanya, kemudian kita potong sesuai selera seperti ini. Setelah selesai memotong, kita pindah di wadah terlebih dahulu dan sisihkan. Selanjutnya ke bahan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, 5 buah bawang merah. Kita potong tipis-tipis seperti ini untuk bawang putih dan bawang merahnya. Bawang putihnya kalau mau dicincang juga boleh ya teman-teman, tidak harus diiris tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya 6 buah cabai merah keriting, kita potong serong-serong seperti ini. Lima buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil saja. Kalau suka pedas boleh ditambahkan ya untuk cabenya. Kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Oke, bumbunya sudah siap. Sekarang mari kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk-aduk, tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai layu, aromanya harum. Tambahkan setengah sendok teh terasi matang. Aduk-aduk kembali. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, kita masukkan kangkung. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Gunakan api besar ya teman-teman saat memasukkan kangkungnya tadi, agar warnanya itu tetap hijau. Setelah tercampur merata, masukkan cabai. Tambahkan 2 sendok teh saus tiram, sepucuk sendok teh garam, kemudian sepucuk sendok teh penyedap rasa. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak kangkungnya ini tidak perlu ditambahkan air ya teman-teman, karena kangkungnya itu sudah mengandung air. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya cah kangkung ala restoran, sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Oke, itulah tadi resep cah kangkung ala restoran. Rasanya dijamin bikin ketagihan, semua suka. Membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba.
Hari ini saya memasak sambal pete yang super enak, pedas, dan bikin nagih. Bahan-bahan yang saya gunakan ada pete. Pete yang saya gunakan ini sebanyak 6 lonjor. Untuk petenya boleh dikurangi, boleh ditambah, sesuaikan saja selera teman-teman. Selanjutnya petenya kita belah menjadi 2. Boleh juga dipotong kecil-kecil. Setelah selesai dibelah, boleh kita sisihkan di wadah dulu. Selanjutnya ada 6 buah bawang merah, iris tipis-tipis, kemudian dicincang kasar. Lima siung bawang putih. Kita geprek seperti ini, kemudian nanti dicincang kasar. Untuk bawang merah dan bawang putihnya jangan diulek ya teman-teman, supaya rasanya lebih sedap. Cukup dicincang kasar saja seperti ini. Selanjutnya untuk bahan sambalnya ada 2 genggam cabai rawit. Untuk cabai rawitnya usahakan gunakan yang seperti ini ya, cabai rawit deso. 15 buah cabai merah keriting, 2 buah tomat matang ukuran sedang yang sudah saya belah menjadi 4 bagian seperti ini ya. Untuk semua bahan sambalnya ini tadi sebelumnya sudah saya kukus atau direbus juga boleh ya. Oke, selanjutnya semua bahan sambalnya kita tuangkan di cobek. Tambahkan 1 sendok teh terasi. Selanjutnya kita ulek semua bahan sambalnya sampai benar-benar halus. Untuk tekstur sambalnya seperti ini ya teman-teman, agak kasar sedikit. Boleh juga lebih halus lagi, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, semua bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita cincang kasar tadi. Tumis sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan pete yang sudah kita belah jadi 2 tadi, semuanya ya. Kemudian kita tumis kembali sampai petenya layu. Gunakan api sedang saja, cenderung kecil supaya tidak cepat gosong. Oke teman-teman, setelah petenya layu, masukkan sambal yang sudah kita haluskan tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak kembali sampai sambalnya mengeluarkan minyak. Ini saya tambahkan lagi sedikit minyak gorengnya ya, karena menurut saya masih kurang. Untuk memasak sambal jangan takut kebanyakan minyak. Kalau minyaknya agak banyak itu rasanya bisa gurih. Kira-kira seperti ini, sambalnya sudah mengeluarkan minyak. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Ini tujuannya supaya tekstur sambalnya tidak terlalu kering. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk, sesuaikan saja yang ada. 1 sendok teh gula pasir, juga kaldu bubuk rasa sapi supaya rasanya lebih sedap. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan masak kembali sampai airnya menyusut, sambalnya matang sempurna. Oke teman-teman, ini airnya sudah mulai menyusut dan sambalnya mengental. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga gula pasir. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya, sambal pete enak sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Sambal pete enak siap untuk disajikan.
Oke teman-teman, itulah tadi resep sambal pete enak ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.